La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muhaimin bersaksi bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kalau memang imat itu membuat tujuannya tidak baik, dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Gobul. Amin. Gobul. Saat ini teman saya yang namanya Gus Auzi tidur di di Geraha, tidur di penginapan Pondok Ploso, malah wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban teman-teman. Viral di media sosial terutama di TikTok wafatnya seorang tokoh muda, seorang Gus. Namanya adalah Gus Imam Auza'i Ad-Dimyati bin K. Haji Abdul Muhaimin Nawawi. Akrab dipanggil Gus Auzi Muhaimin. Beliau merupakan salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Jawa Timur, terutama di Bojonegoro di Pondok Pesantren Lemah Pinggir. Mengapa wafatnya ini viral? Karena sebelumnya beliau sempat berselisih paham, berselisih pandangan terkait nasab dengan K. Haji Imaduddin. Dan sebelum wafatnya pula, beliau sempat bermubahalah. Beliau bersumpah bahwasanya pandangannya terkait Ba'alawi ini benar. Dan kemarin beliau wafat di salah satu pesantren di daerah Ploso, Kediri. Lantas apakah benar wafatnya Gus Auzi Muhaimin ini merupakan salah satu dampak atau akibat dari mubahalah beliau? Kita simak ya. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muhaimin bersaksi bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kalau memang imat itu membuat tujuannya tidak baik, dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Gobul. Amin. Gobul. Dalilnya mana? Nggak perlu dalil. Nanggepin orang tolol itu nggak perlu dalil. Percuma. Kalau kayak begitu mah nggak usah ngasih dalil, Gus. Ya. Langsung aja itu. Kalau kata orang Betawi, tantang sepikul. Kalau dia menantang kita pukul. Mubahalah apa? Loh, saya sudah mubahalah. Saya meyakini. Ulang lagi ya. Ulang. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muhaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga imat dilaknat oleh Allah. Amin. Amin. Wes, masih gak percaya? Yes. Quran loh, nggak main-main aku. Ya mau kiamat kalau mau salah sekali juga bilang itu nggak percaya mereka. Cukup 1-2 kali cukup. Apa? Kamu masih framing saya karena uang? Maaf ya, orang-orang yang pembela tesis di Bojonegoro lebih kaya saya daripada orang-orang itu. Motor aja butut, meskipun saya jelek-jelek ini ya adalah mobil. Meskipun saya jelek-jelek ini, saya bukan perintis. Saya bukan pewaris, saya perintis. Jelek-jelek ini ya punya santri lah, meskipun hanya beberapa biji. Video mubahalah ini viral di media sosial. Dan banyak akun-akun TikTok, kliper-kliper yang membuat video ini diposting di media di mana-mana. Sehingga wafatnya Gus Auzi Muhaimin ini banyak diketahui orang. Dan karena video-video kliper mubahalah ini tersebar di TikTok, maka orang-orang menganggap, wafatnya mungkin karena dampak dari mubahalah ini. Dan info wafatnya juga di-share juga di media sosial. Kita simak ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ini saya itu ada di di Ploso, Kediri yang asli. Jam 10 ini saya harus pulang. Tapi Allah berkehendak lain. Saat ini teman saya yang namanya Gus Auzi tidur di di Geraha, tidur di penginapan Pondok Ploso, malah wafat. Jadi mohon maaf teman-teman, saya hari ini tidak bisa pulang karena harus mengantarkan jenazah ke Bojonegoro, dan tak perkirakan mungkin malam saya sudah tidak
tidak tidak bisa nyunggah waktu saya di di acara itu Al Kausariyah. Mohon maaf banget karena ini memang saya ini belum ada teman-teman siapa. Saya masih di kamar, beliau dalam keadaan wafat. Ini. Video dari Kiai Muharrar ini yang menginfokan wafatnya Gus Auzi Muhaimin juga viral di TikTok. Banyak yang memposting ulang sehingga banyak orang yang tahu, wah beliau Gus Auzi Muhaimin wafat. Sebenarnya teman-teman, sampai detik ini, sampai video ini dibuat, penyebab wafatnya Gus Auzi Muhaimin ini tidak disebutkan lebih detail bagaimana. Apa penyebabnya tidak disebutkan. Dari berbagai media yang saya baca, sumber-sumber yang saya baca, juga tidak disebutkan apa sakitnya, apa penyebabnya. Namun di kolom komentar video Kiai Muharrar tadi, banyak yang berspekulasi, netizen-netizen, oh itu serangan jantung karena wajahnya membiru, oh itu terkena angin duduk dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan, oh itu dampak dari mubahalah yang dilakukan oleh Gus Auzi Muhaimin sebelum wafatnya. Yang mengatakan bahwasanya apabila keyakinan saya terkait nasab Ba'alawi itu tidak benar, maka saya siap mendapatkan dampak dari mubahalah ini. Ya semua orang bebaslah mau berpendapat bagaimana. Tapi yang jelas wafat atau matinya seseorang itu hanya Allah yang tahu. Rahasia Allah saja yang tahu. Kita tidak boleh semena-mena, oh ini wafat karena mubahalah, oh ini sakit, berspekulasi seperti itu tanpa memiliki keilmuan atau kapasitas yang mampu untuk mengukur apakah itu wafat karena ini atau karena itu dan seterusnya dan seterusnya. Memang Gus Auzi Muhaimin ini sempat bermubahalah dan videonya tersebar di media sosial dan banyak orang yang melihat dan banyak orang yang mengikuti tindak tanduk dari Gus Auzi Muhaimin. Lantas apakah dengan mubahalah ini bisa menjadi bukti bahwa wafatnya Gus Auzi Muhaimin ini merupakan dampak dari mubahalah yang dilakukan oleh Gus Auzi Muhaimin? Rasa-rasanya cukup tidak adil cocok logi yang demikian itu, karena bagaimanapun wafatnya seseorang itu ya rahasia Allah. Namun kemungkinan dampak mubahalah itu bisa terwujud, yaitu mungkin saja. Ya kita sama-sama tahu lah, ya mubahalah itu adalah sumpah yang melibatkan Allah untuk membuktikan siapa yang berdusta antara dua orang yang saling bertentangan. Jika salah satu berdusta, maka yang berdusta itu akan mendapatkan dampak dari mubahalah atau sumpah yang dilakukannya. Tapi dalam kasus wafatnya Gus Auzi Muhaimin, sebelum wafatnya beliau membuat video dan itu tersebar di media sosial. Tentunya ini menggiring opini bagi orang-orang yang tidak suka dengan Ba'alawi, yang tidak sepakat dengan pemahaman Gus Auzi Muhaimin, artinya sepakat dengan Kiai Haji Imaduddin terkait nasab. Ini menjadi senjata bagi mereka untuk menyerang pemahaman yang mengatakan bahwasanya Ba'alawi itu memang benar nasabnya dan sambung sampai Rasulullah SAW. Sejatinya pembahasan terkait nasab itu adalah pembahasan furu'iyah, pembahasan yang bukan substansial dari agama Islam. Yang substansial kan itu ya sholat, yang pokok-pokok itu ya puasa. Terkait status nasab seseorang yang sambung dengan Rasulullah itu bukanlah sesuatu yang paling penting dalam Islam sebenarnya. Tapi banyak orang malah menganggap itu adalah sesuatu yang penting, sehingga hal-hal yang pokok-pokok dalam Islam itu malah lebih tidak diperhatikan, malah memerhatikan perkara-perkara yang furu'. Perbedaan dalam pandangan sesuatu dalam Islam itu seyogyanya adalah sesuatu yang biasa, sehingga pandangan seseorang terkait perkara furu' dan pandangan orang lain terkait perkara furu' yang sama dan kemudian mengalami perbedaan seharusnya dianggap sebagai hal yang biasa. Jangan sampai perkara yang seperti ini menyebabkan perpecahan. Inilah yang tidak diinginkan oleh Rasulullah. Inilah yang tidak diinginkan oleh kita semua, perpecahan karena hal-hal yang seharusnya tidak menyebabkan perpecahan. Sampai-sampai orang yang sudah wafat, Gus Auzi Muhaimin, salah satu tokoh muda yang sering mendakwahkan keislaman. Saya lihat di akun TikToknya di media sosialnya Gus Auzi Muhaimin ini, beliau menafaskan dakwah-dakwahnya dengan damai, dengan santun. Tapi orang yang tidak suka, yang tidak sepaham dengan Gus Auzi Muhaimin, karena ada perbedaan pandangan terkait nasab, malah membencinya secara keseluruhan sama sekali. Hal inilah yang seharusnya dihindarkan oleh orang-orang Islam. Jangan sampai kita suka terkait sesuatu, fanatik kepada seseorang sampai membenci orang yang menjadi lawan dari
orang yang kita fanatik itu. Inilah yang menjadi perpecahan. Jangan sampai hal itu terjadi teman-teman. Jadi demikian videonya. Bagaimana pendapat teman-teman terkait wafatnya Gus Auzi Muhaimin ini? Apakah teman-teman percaya bahwasanya ini adalah dampak dari mubahalah, atau memang ini adalah waktu yang sudah ditentukan oleh Allah dan menjadi takdir Gus Auzi Muhaimin untuk wafat pada hari itu, meskipun beliau sempat bermubahalah? Bagaimana pendapat teman-teman? Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.